Saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan kembali kita pada hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau hari ini Tuhan, hari yang baru di mana kami bisa mendengarkan firman Engkau Tuhan yang bisa memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih atas kasih dan pelindungan Engkau bagi kami. Hanya di dalam nama Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu bertemakan Tuhan memakai orang yang dunia tolak. Mari kita baca di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26 dan ke-27 bunyinya, "Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang." Di ayat 27, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Anda mungkin menganggap bahwa Anda tidak berarti. Bahkan mungkin Anda orang yang gagal atau pecundang di mata dunia. Kuatkanlah hati Anda, karena firman Tuhan mengatakan bahwa jika Anda bukan orang bijak, bukan orang yang berpengaruh, dan bukan orang yang terpandang secara duniawi, Anda adalah calon utama yang akan dipanggil Tuhan. Dan saat Ia mulai memakai Anda akan melihat kemurahan Tuhan. Kuasa dan penambahannya mengubah kehidupan Anda. Di mata dunia, Musa adalah seorang bintang Mesir yang sedang naik. Alkitab memberitahukan kita bahwa dalam 40 tahun pertama kehidupannya, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa di dalam perkataan dan perbuatannya. Ini kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-22 dikatakan, "Dan Musa dididik di dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa di dalam perkataan dan perbuatannya." Tetapi Tuhan tidak dapat memakainya saat itu, karena ia terlalu pandai, terlalu kuat, dan percaya diri. 40 tahun kemudian, setelah mengalami masa-masa yang kurang menyenangkan di padang gurun Midian, dia dikosongkan dari dirinya dan mengira bahwa ia telah gagal. Tuhan mengutusnya untuk mengacaukan kekuatan Firaun. Dunia mungkin tidak memperhatikan mereka, orang-orang yang lemah, kecil, terlupakan, dan para pecundang, tetapi Tuhan memilih mereka untuk mengacaukan orang-orang yang kuat di dunia. Ada suatu cerita ketika seorang anak masih kecil dan dia adalah keturunan dari campuran ras India dan Cina. Dan pada masa kecilnya, ia menghadapi penolakan dan juga cemooh. Dan pada masa remaja, dia menjadi sasaran banyak lelucon karena kegagapannya. Dan saat itu masih belasan tahun umurnya. Dan remaja itu ingat berdoa kepada Tuhan. Doanya, "Aku tidak tahu apa yang dapat kulakukan atau berikan kepadamu Tuhan. Tetapi Engkau memiliki aku, roh, jiwa, dan tubuh. Saya tidak tahu berapa kali saya menaikkan doa itu. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan mendengarkan doa saya karena Ia memanggil saya. Hanya Tuhanlah yang berani memilih saya.
seseorang yang berbicara dengan tergagap untuk mengembalakan sebuah gereja. Untuknya yang sejak saat itu dan telah bertumbuh menjadi gereja dengan jemaat puluhan ribu. Saya tahu seperti apa saya dahulu dan dari mana saya berasal. Saya tahu bahwa tidak ada yang saya lakukan dan dapat lakukan terpisah dari urapan dan anugerahnya dalam kehidupan saya. Saudaraku, jika Anda menganggap bahwa Anda lemah dan kecil dibandingkan orang lain di dunia, saat itulah Tuhan dapat memakai Anda untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib untuknya. Tuhan memilih orang-orang yang lemah, kecil, terlupakan, para pecundang, untuk mengacaukan orang-orang yang kuat di mata dunia. Karena itu saudara-saudara, jangan menjadi kecil hati, tetapi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan memilih kita, akan memakai kita di dalam kehidupan kita, asalkan kita mau berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, kita sudah dengar Sister Vivi menyampaikan bagaimana kemungkinan kita orang yang percaya, ya dipandang orang dunia ini kita bodoh dan lemah. Justru di dalam kehidupan manusia ini, pandemi corona ini membuktikan kepada dunia bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. COVID-19 ini telah menghancurkan, menggoncang seluruh dunia. Ya, ekonomi, keluarga, semuanya. Dan ini menunjukkan manusia itu begitu lantang dan tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa. Hanya Tuhan yang mempunyai kuasa. Marilah kita jangan dibodohin dunia. Biar mereka ngeredekin kita, ketawa kita, ngapain ke gereja, ngapain sembahyang, ngapain puasa, ngapain melayani Tuhan, ngapain melakukan hal-hal yang tidak nyata, tidak real, tidak logik. Tapi justru itulah Tuhan mengatakan kita jangan dengan iman, bukan dengan kita punya penglihatan ataupun apa yang kita lihat. Tuhan Yesus berkati, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami adalah anak-anak Engkau yang telah dipilih Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan, biar kami senantiasa tidak malu. Dan kami cinta Engkau dan percaya bahwa Engkau berserta kami. Dan memang kemungkinan kami buat orang dunia ini bodoh dan terbuang. Tapi Yesus, Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, memberikan kami pujian nama. Hatiku dengan kasih-Mu. Katakan pada Tuhan, bentuk hati kami. Biar kekudusan-Mu Tuhan memenuhi kami.